ketika ada pesan, nasihat yang ingin kita sampaikan, itu akan masuk, Bun. Ketika kita sudah berhasil melakukan komunikasi yang Bunda. Kalau ingin menyampaikan apa yang kita mau, itu bisa kita sampaikan ketika dia sudah merasa komunikasi dengan kita itu berjalan dengan baik. Ketika dia sudah merasa dipahami, Bunda, apapun pesan yang ingin kita sampaikan ke dia, yakinlah itu pasti akan masuk ke dia. Kenapa? Karena pikiran kita ini ya, Bunda ya, pikiran kita ini ada yang sadar dan bawah sadar ya, Bunda ya. Ketika pikiran sadar itu, ketika dia ada penolakan, ketika dia belum siap untuk berkomunikasi secara intens dengan kita. Tapi kalau sudah tersentuh hatinya, Bunda, masuk ke bawah sadar dia. Masuk ke bawah sadar dia. Memang untuk membahas sadar bawah sadar itu memang bukan di forum ini ya, Bunda ya. Cuman setidaknya Bunda tahu kalau pikiran kita itu setiap ada pesan yang masuk, ada yang masuk ke alam sadar kita, ada yang masuk ke alam bawah sadar kita. Alam sadar kita kadang kita merasa kita itu kadang suka mengkritisi, suka ya, Bunda ya. Nah, kalau kita sedang mengkritisi itu biasanya di sadar kita, di kondisi pikiran sadar kita. Tapi kalau tiba-tiba kita sudah melakukan atau mengikuti gerakan lawan bicara kita, artinya itu sudah masuk ke bawah sadar kita. Sehingga ketika ada pesan, nasihat yang ingin kita sampaikan, itu akan masuk, Bun. Ketika kita sudah berhasil melakukan komunikasi yang intens, yang baik, yang bisa diterima sama lawan bicara kita. Jadi jangan buru-buru kalau kita pengen ngasih masukan ke tim. Tugas kita pahamin dulu nih, Bun. Apa sih kondisi tim kita? Biarkan dulu mereka bercerita, walaupun tetap kita jaga ya, rambu-rambu bercerita kan bukan curhat ya, Bunda ya. Jangan sampai habis waktu kita untuk dengerin curhat kan, seperti itu, Bunda. Kebanyakan orang pengennya curhat, tidak fokus pada solusi. Kenapa? Saya menghindari untuk menerima curhat. Makanya saya menerapkan coaching seperti itu, Bunda. Oh ya, by the way kita belum kenalan ya, Bunda. Saya menerapkannya coaching ke siapapun, ke klien maupun kepada tim saya. Kenapa? Kalau orang curhat, itu pada umumnya mereka itu hanya menyampaikan pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Betul nggak, Bun? Kalau kita curhat, menceritakan kondisi kita dengan rekan kerja kita deh, misalkan kita ceritakan kepada suami kita, rata-rata kita itu suka melebih-lebihkan nggak sih, Bun? Kadang yang sebenarnya mendramatisir gitu kan ya, Bunda ya. Padahal sebenarnya kalau kita berpikir secara jernih, ya sebenarnya nggak separah itu juga kan, begitu. Kenapa kita seperti seakan-akan membenarkan apa yang kita lakukan pada akhirnya di curhatan itu? Nah, ketika kita seperti membenarkan apa yang kita lakukan, ada nggak perbaikan di diri kita, Bun? Nggak ada, karena kita nggak fokus pada solusinya apa nih dari masalah saya dengan rekan kerja saya tadi kan, begitu. Karena kita sudah merasa memunculkan pembenaran-pembenaran dalam diri kita, nggak fokus pada solusi apa yang mau saya selesaikan, begitu, Bunda. Jadi memang ketika kita ingin memberikan experience yang terbaik buat para customer kita, tentu kita butuh komunikasi yang baik dengan mereka. Ketika mereka datang, istilahnya sebelum mereka masuk pintu itu kita sudah tersenyum. Sepakat nggak, Bun? Tentu rasanya akan beda. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.